Halo Kidal, selamat datang di channel Hobi Kidal. Di video kali ini kita kedatangan tamu, atau lebih tepatnya pertandingan persahabatan sama murid-muridnya Coach Jimmy. Jadi yang pakai baju biru, yang anak kecil ini namanya Dustin, dan yang satunya namanya Prima. Yang di sebelah sana ada aku, Cherry, dan aku berpasangan dengan Stanley. Yang Dustin ini kayaknya masih SMP, mungkin umurnya 13 sampai 15 ya. Aku nggak tanya-tanya sih, kira-kira aja. Tapi walaupun masih kecil, dia smashnya keras. Oke, video kali ini aku kasih judul Om lawan anak SMP. Ya, yang Om kan aku, Stanley bukan. Stanley masih kuliah. Dan Dustin tuh usianya mungkin sekitaran umur 13-14, SMP kelas 2 ya. Seusia keponakan aku, jadi ya wajar lah kalau aku ini seusia omnya Dustin. Barusan aku kena smashnya Prima, soalnya Stanley nanggung. Seperti biasa, return serve aku langsung nyerang backhand, terus bisa nyemes langsung. Tapi begitu diangkat, langsung sama Dustin di smash bertubi-tubi. Tapi saya gak cari kesempatan untuk bisa serang balik. Dan ini yang salah sebenarnya Dustin, soalnya Prima ngangkat bola tapi Dustin gak mau lari ke kanan. Aduh, maaf, nggak sengaja. Sungkan rek, tamu kok nggak smash kepalanya. Kalau lawan anak kecil tuh aku biasanya lebih soft. Waktunya net kill tuh biasanya aku nggak terlalu keras, atau malah aku buang ke samping, nggak langsung smash ke badan. Secara formasi dan rotasi, Dustin dan Prima ini lumayan bagus nih. Mereka bisa mengisi ruang yang kosong. Tapi openingnya Prima ini aku amati selalu ngasih silang. Dan kalau tipis sih nggak apa-apa, tapi kalau nanggung ya bisa di kill langsung kalau diincer lawan, atau kalau lawannya tahu biasanya langsung diincer, udah habis servis langsung dihadapi di silangannya. Kalau aku out, aku pikir tadi Stanley kan smashnya agak datar, jadinya nggak bisa ngembaliin kalau dikasih net. Smashnya Dustin keras, tapi biasanya tukang smash itu pengennya jaga di belakang terus. Makanya waktu aku kasih net, mereka mati langkah. Stanley hari ini banyak errornya, soalnya tangannya sakit katanya. Aku pikir udah sembuh, tapi ternyata kambuh lagi. Tapi ya udah, kalau udah masuk lapangan ya nggak bisa ganti pemain kan. Jadi tetap harus main dengan kondisi apapun. Sebenarnya kita nggak boleh nyalain, misalnya kita cedera
atau alasan apa gitu, nanti kalah atau menang karena banyak alasannya. Soalnya kalau kita bisa mengatur ya pasti bisa menang lah. Misalnya ya kalau kita baunya sakit kan, kalau nyemes sakit gitu, ya kita main-main placing atau taruh-taruh bola net. Terus kalau memang perlu smash ya kita smashnya nggak usah keras-keras, asal nyerang aja. Kalau nyemes nggak keras kan nggak terlalu sakit toh, masih bisa bertahan. Jadi mirip kayak gini, misalnya kita habis smash terus senar kita putus ya. Nah itu kita masih tetap pakai raket itu walaupun senarnya putus sebelum koknya itu jatuh di lantai. Dan kita nggak mungkin nyemes kalau senar kita putus. Jadinya kita kasih net-net gitu. Kalau aku loh ya, kalau kamu maksa senarmu putus tapi nyemes ya biasanya itu nyangkut, atau lebih parah lagi raketmu bisa patah. Stanley banyak berbuat kesalahan, sering nggak nyampe, nyangkut out. Sebenarnya kita bisa menang sih, soalnya pengembalian kita itu bervariasi. Sedangkan pola permainannya Dustin sama Prima itu polanya nyerang, jadi kasih bola-bola pendek supaya kita ngangkat bola, lalu mereka mulai nyerang. Dan kalau kalian dapat lawan seperti gitu, ya kuncinya cuma satu, jangan diangkat bolanya. Terus banyakin net-net dan net silang gitu. Tapi ya kalian harus tipis. Kalau strateginya seperti itu tapi kalian skillnya nggak punya skill untuk bisa melakukan net tipis, ya pasti matinya di depan net. Kalau nggak salah ini kedua kalinya aku kasih penempatan di garisnya double ya, di kolomnya double itu. Kalau yang tadi Prima kayaknya itu mati, dan ini barusan Dustin mati. Karena orang yang suka nyerang itu polanya cuman main di garisnya single. Biasanya gitu. Mereka lebih fokus ke daerah single. Kalau dikasih ke daerah double tuh mereka pikir out. Soalnya udah kebiasaan main di daerah single. Tapi kalian juga sebagai lawannya juga harus hati-hati, kalau enggak ya kayak aku tadi. Maksudnya pingin kasih ke daerah kolomnya double tapi out. Kalau lawan kita suka nyerang ya jangan dikasih lob. Apalagi kalau partner kita defense-nya buruk atau kita sendiri yang defense-nya buruk, jadi bakalan di-smash terus. Kalau kasih lob yang tinggi sekalian sampai ke kolom yang di belakang sendiri itu. Karena kalau udah sampai di belakang gitu, yang nyemes itu malah kerepotan. Walaupun mereka berhasil nyemes pun hasilnya waktu tiba ke lapangan kita udah nggak terlalu keras. Kalau disemesi terus ya kita buang aja kiri kanan yang di belakang gitu, biar yang nyemes di belakang itu juga lari, nggak nyemes terus di tempat. Atau kalau nggak memungkinkan ya kita kasih lob lurus, pengembalian defense yang lurus aja 2 kali atau 3 kali gitu. Kalau ada kesempatan kita
kasih bracing di depannya atau net. Seperti yang aku bilang, kalau kita kembaliinnya ke belakang kan Dustin kerepotan. Terus kasihnya di depan lagi biar lawan kita angkat bola. Kalau lawan nyerang itu kan posisinya depan belakang toh, yang belakang yang nyerang, yang nyemesin. Terus yang depan tuh jaga kalau lawannya kasih blok. Dan kalau kita bisa ngembaliin sih itu opsinya bisa kasih yang di lob yang tadi aku bilang, di lob sampai belakang atau di tengah-tengahnya antara pemain belakang dan pemain depan. Nanti mereka rebutan sendiri siapa yang mau ngambil. Kalau posisinya kita defend kan kiri kanan, itu kita kasih biar bingung lawannya, kita kasih di tengah-tengah lapangan. Tapi kalau posisinya depan belakang, kita kasih tengah-tengahnya itu di setengahnya lapangan antara pemain depan dan belakang. Stanley ini suka pakai backhand. Kalau coachku dulu bilang seberapa bisa pakai forehand, jangan pakai backhand. Walaupun kamu bisa backhand, soalnya kalau pakai backhand tuh kita nggak bisa lihat posisinya lawan di mana. Kalau forehand kan ngadep depan, jadi kita tahu yang kosong itu di mana. Prima smashnya kurang keras, jadi dikasih net, mati. Dan Dustin kenapa harus mundur? Nggak usah mundur harusnya. Aku tahu kenapa kok Dustin tuh sering mundur atau jaganya di belakang. Soalnya dia itu kepingin nyemes keras terus. Dan kalau kamu kepingin nyemes keras, itu koknya dari lawan tuh harus berada di depanmu. Penempatannya Stanley bagus tapi out. Ini aku bilangin langsung serang aja, nggak usah dikasih blessing malah mati. Kalau ada kesempatan nyerang ya nyerang, jangan dikasih blessing. Musuhnya itu bukan yang dikasih blessing mati, tapi diserang balik mati musuhnya. Kalau level-level permainannya kita ya, jadi yang bukan pemain pro, kalau kalian amati anak yang smashnya keras itu biasanya raketnya head heavy. Dan kalau dia itu head heavy, biasanya defense-nya buruk, gak terlalu bagus. Kecuali kalau kamu tekniknya benar, jadi pegangan raketnya itu dipegang di capnya atau di cone-nya raket tuh yang di depan. Tapi kan itu butuh skill lebih ya, soalnya harus mindah-mindah posisi tangan. Harusnya Stanley itu nggak usah blessing tapi smashnya ke arah tengahnya lawan dan silang. Tapi mungkin karena tangannya Stanley itu sakit, makanya dia nggak mau nyerang, walaupun drive lurus mungkin kesakitan dia.
Oke, Stanley out lagi. Ini di sini aku udah capek secara fisik dan mental. Soalnya aku ya ini alasan aja ya, cuman udah 2 hari aku tidurnya terlalu malam jadi kurang tidur. Yang kedua karena Stanley sering melakukan kesalahan, jadi aku sendiri udah bingung mau ngapain. Sedangkan lawannya kan masih semangat nyerang terus. Harusnya kalau mau nyerang dari salah satu dari Justin atau Prima, aku sih mending nyerang ke Justin. Tapi kalau ngelop ke Prima. Bagus banget dari Stanley. Disilang dikembalikan silang lagi, jadi Prima nggak siap. Justin nettingnya sering nyangkut. Oh iya, satu lagi, daripada kalian ngangkat-ngangkat bola, kalau menghadapi lawan yang suka nyemes, kalian kasih drive aja. Kalau drive kan cepet dan lebih cepet jatuh bolanya ke lantai. Tapi kalau lawan kalian pendek, aku nggak nyaranin ya, soalnya lawannya yang kalau pendek itu tinggal nunduk dikit aja terus bisa ngembaliin drive kita juga kembali cepat. Kalau kita nggak siap ya malah mati sendiri. Oke, aku udah males main dah. Jadi ya error terus. Ya memang usia itu udah nggak bisa dibohongi ya. Kalau awal-awal mungkin menang, tapi kalau di akhir-akhir kalah, soalnya staminanya habis dan nggak bisa konsen lagi. Bingung mikiri sakit ini sakit itu daripada mikiri strategi.
Nah, aku bilang kan kalau orang yang suka nyemes disemes balik itu biasanya malah cepat mati. Oke guys, gitu aja komentarnya. Di video ini aku kalah, soalnya udah males, lelah fisik dan lelah mental, apalagi teman-teman juga nggak terlalu mendukung sih. Tapi kembali lagi ini cuman pertandingan persahabatan, kalah menang nggak ada masalah. Mungkin lain kali aku lebih suggest main rally pakai hitungan biasa aja 2 set, nggak usah rubber set. Daripada ini pindah bola tapi gamenya 25 atau 30 ya, pokoknya aku selisih 4 poin kalau nggak salah sama Dustin. Oke guys, gitu aja, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.